Oke sobat pecinta otomotif, bagaimana kabar Anda semua hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengulas mobil dari merek Suzuki yaitu XL7. Mobil ini diluncurkan Suzuki tentu saja untuk menggait pasar segmen LSUV, biar tidak dirajai oleh Toyota Rush dan Daihatsu Terios, serta bisa melibas Mitsubishi Xpander Cross. Melihat pasar ini, tentu Suzuki tidak mau ketinggalan untuk mencicipi kue dari segmen LSUV. Mobil ini pertama kali dirilis di India pada tanggal 21 Agustus 2019. Namanya beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia diberi nama XL7, sedangkan di India diberi nama XL6. Mobil ini adalah crossovernya R3. Mobil ini menggunakan mesin yang sama dengan R3, sasisnya juga sama. Di Indonesia, mobil ini diluncurkan pada hotel atau di hotel dekat Taman Mini Indonesia Indah. Untuk perbedaannya sendiri antara XL7 di Indonesia dengan XL6 di India, yaitu pada kapasitas penumpangnya. Kalau di India 6 penumpang, sedangkan di Indonesia 7 penumpang. Indonesia suka bepergian rame-rame. Untuk harga dari produk Suzuki ini dibanderol kisaran harga 250 jutaan. Tentu ada yang tipe terendah, ada yang tertinggi. Nanti kita akan bahas lebih dalam. Oke, sebelum kita melangkah ke eksterior dari Suzuki XL7, bagi sobat pecinta otomotif yang belum subscribe, saya harapkan untuk segera klik tombol subscribe. Itu akan sangat membuat saya bahagia. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga hidup Anda semua berkelimpahan. Oke, sekarang kita akan bahas dari segi eksterior. Mobil ini seperti yang saya bilang tadi menggunakan sasis dari R3 atau basisnya adalah R3. Namun dari segi tampilan tentu sangat berbeda. Pertama, sobat bisa melihat dari grillnya yang besar. Desain lampu utamanya juga beda, lampu kabutnya juga beda, bumper, kap mesin, dan banyak ornamen yang beda dari R3. Untuk bentuk grillnya sendiri memiliki desain heksagonal. Ada bilah yang membelahnya, serta menghubungkan antara kedua lampu utama. Perlu sobat ketahui, mobil ini untuk fog lamp serta headlampnya sudah menggunakan teknologi LED. Oke, kita berpindah ke roda. Mobil ini menggunakan velg alloy 15 inci. Warnanya sendiri bisa sobat lihat, memiliki warna hitam, jadi terlihat lebih agresif, maskulin. Saya suka warna hitam. Untuk bagian atasnya, sobat bisa melihat sendiri ada roof rail. Itu sedikit membedakan dengan R3. Mobil ini untuk dimensinya sendiri memiliki panjang 4445 mm, lebarnya 1775 mm, dan tingginya 1700.
Oke, itu dari segi eksterior. Sekarang kita melangkah ke interior. Oke, pertama kali yang akan sobat rasakan saat memasuki interior dari Suzuki XL7 adalah wow, modern. Mobil ini pada dashboardnya sudah dilengkapi dengan layar sentuh 7 inci. Untuk gadget Android dan Apple bisa terhubung melalui layar ini. Dari segi hiburan bisa diandalkan. Fitur-fitur lain yang ada pada interior mobil ini yaitu terdapat fitur kontrol iklim otomatis, ada kontrol jelajah, ada kontrol lampu depan dan wipernya yang sudah otomatis, keyless entry, serta sudah ada tombol start stop button. Untuk joknya sendiri menggunakan kulit, warnanya sendiri adalah beige. Oke, kita lanjutkan ke segi keamanan dari mobil Suzuki XL7. Saya suka mobil yang mengutamakan keamanan daripada bentuk atau desain. Namun untuk mobil ini sendiri sudah desainnya dapat, keamanannya juga dapat. Airbag ganda sudah disematkan pada produk Suzuki ini. Selain itu pada pengereman sudah ada ABS EBD. Untuk mempermudah Anda parkir sudah ada sensor parkir. Juga ada sistem peringatan kecepatan. Ada pengingat sabuk pengemudi dan co-driver. Bagaimana sobat? Kalau dibandingkan dengan Xpander Cross tentu tidak kalah saing. Mobil LSUV dari Suzuki ini dibandingkan dengan Mitsubishi Xpander 1112, dan dari segi harga juga tidak terlalu jauh. Nanti kita akan bandingkan harga dari kedua mobil ini. Oke, sekarang kita melangkah ke mesin dari Suzuki XL7. Untuk mesinnya sendiri sama, tidak ada bedanya dengan R3 standar. Sama-sama pakai mesin K15B 4 silinder 1,5L. Yang membedakan adalah pada LSUV ini sudah disematkan dengan teknologi mild hybrid dari SHVS atau Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Mesin dari mobil ini mampu menghasilkan tenaga sebesar 105 PS dan torsinya sendiri 138 Nm. Mobil ini telah disematkan dengan ISG atau Integrated Starter Generator yang mampu menghemat BBM. Mobil ini diklaim mampu menempuh jarak 19,01 km per liter. Itu untuk tipe yang menggunakan transmisi manual 5 percepatan. Sedangkan untuk yang otomatis 4 percepatan diklaim mampu menempuh jarak 17,99 km untuk setiap 1 liter bahan bakar. Lumayan irit atau sangat irit. Oke, lalu apa spesifikasi dari mobil ini? Untuk spesifikasinya sendiri, karena mobil ini digadang-gadang untuk melibas Mitsubishi Xpander Cross, tentu Suzuki telah berpikir matang-matang apa saja spesifikasi atau fitur atau spek yang harus disematkan pada produk ini. Tentu tidak boleh di bawah kompetitornya tersebut. Oke, secara sekilas
Sudah saya sebutkan tadi tentang mesinnya menggunakan 4 silinder inline 1462 cc. Untuk performanya sendiri yaitu mampu menghasilkan tenaga 104 PS per 6000 rpm. Untuk bannya depan belakang menggunakan ukuran 185 per 65 R15. Untuk sistem pengereman ventilate disc untuk depannya, drum untuk belakang. Lalu ke suspensinya sudah menggunakan McPherson strut coil spring untuk bagian depan. Sedangkan untuk suspensi bagian belakang menggunakan torsion beam coil spring. Oke, sekarang adalah segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu harga Suzuki XL7. Seperti yang saya bilang tadi, mobil ini diluncurkan di salah satu hotel berbintang di kawasan Taman Mini Indonesia Indah, Jawa Timur. Tepatnya pada tanggal 15 Februari 2020. Suzuki mengeluarkan 3 tipe untuk mobil LSUV ini, yaitu Zeta, Beta, dan Alpha. Ketiga tipe ini dibekali atau dibuat versi manual dan otomatisnya. Untuk harganya sendiri yang paling murah yaitu 230 jutaan. Itu untuk tipe Zeta yang manual transmission. Sedangkan tipe yang paling mahal adalah Alpha yaitu 267 juta. Alpha automatic transmission. Jika dibandingkan dengan Mitsubishi Expander sudah hampir sama, yaitu karena Mitsubishi Expander sendiri dihargai 267 juta sampai 286 jutaan. Lalu untuk kompetitor yang lain ya seperti Honda Brave dihargai 249 jutaan sampai 291 jutaan. Jadi lebih murah Suzuki XL7. Ada juga kompetitor lain yaitu Toyota Rush yang dihargai 250 juta sampai 271 juta. Oke sobat semua, demikianlah ulasan singkat dari Suzuki XL7. Kesimpulan dari kami adalah mobil ini sangat layak untuk dimiliki jika dibandingkan dengan kompetitor LSUV lainnya. Namun tentu berbagai faktor dalam membeli mobil dipertimbangkan oleh konsumen, seperti kefanatikan kepada merek. Tentu ada yang lebih suka merek Mitsubishi jika dibandingkan dengan merek Suzuki. Tentu ada yang lebih suka Toyota dibandingkan dengan Daihatsu. Rush dan Terios, saudara kembar beda ayah. Oke, sekian untuk video kali ini. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Bye bye. Allah ibunya lagi.